syukurlah kita aman. Tapi Prithvi tidak akan aman. Karan, tadi itu pengalaman yang sangat mendebarkan. Aku suka. Kita sudah membawa buku yang berisi semua rahasia Sherlyn. Itu sangat pintar, Karan. Rencana yang luar biasa. Aku berpikir jika semua ini benar, maka aku adalah orang yang tidak beruntung. Karena orang yang paling terkena dampak atas kegagalanku adalah ibuku. Ya, hanya ibuku. Kami ini orang biasa. Ibu mempunyai banyak harapan dari pernikahanku ini. Dia punya banyak mimpi. Tapi... Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Biar ku jelaskan, Karan. Semua orang ingin menjalani hidup mereka dengan cara mereka sendiri. Ada yang mengejar pendidikan, dan ada pula yang mengejar karir. Ada yang ingin mendapat banyak uang. Sementara ada juga yang ingin menerbangkan pesawat luar angkasa. Tapi, bagi sebagian gadis dari keluarga biasa, pernikahannya adalah hal yang paling penting bagi hidupnya. Dan jika pertunangan atau pernikahan dibatalkan, maka sudah tentu menjadi pembicaraan orang. Karan kamu kemana? Karan, tunggu. Karan. Keluar. Keluar dari mobil. Jelaskan padaku. Apa kau khawatir dengan siapa kau akan menikah? Hah? Prita, semua itu tidak penting. Prita, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak ingin membentakmu. Tapi kau bukan wanita yang biasa. Siapapun yang menikah denganmu akan menjadi pria yang beruntung. Dengarkan. Kau akan bawa kebahagiaan ke dalam keluarga tempatmu menikah. Prita, kau adalah salah satu orang yang bisa membuat setiap momen menjadi indah. Kau tidak biasa, Prita. Kau luar biasa. Kau wanita yang spesial. Kalau pernikahan ini dibatalkan, kau akan menemukan calon pengantin pria terbaik yang mengantri untuk kau pilih. Jadi kau harus memilihnya. Masuklah. Tu aina hai mera, aa mujhe mujhse mila. Tu aina hai mera, aa mujhe mujhse mila. Tujhko rab ki hai kasam, mera hone ka sanam. Mujhko ehsas dila, mujhko ehsas dila. Jadi, aku tidak ingin menikah, aku tidak tertarik. Kalau tidak, aku akan mengalahkan Prithvi dengan menikahi Prita. Itulah yang ku mau. Apa? Kenapa? Apa persetujuanku tidak penting? Aku tidak akan menikahi Tom, Dick, dan hari manapun. Itu keinginanmu. Dengar, Tuan Putri. Aku temukan bukti yang menentang Prithvi. Kalau tidak, aku berencana menculikmu. Dan aku tidak memerlukan izinmu untuk lakukan. Apa? Karina, kemarilah. Ya, Bibi. Apa hanya ada satu tarian saja? Apa kau tahu, kalau di pesta kami, tarian ditampilkan satu demi satu. Kami akan melakukannya di sini. Benarkah? Dan sekarang Risab juga akan menari di sini. Permisi. Risab, Sherlyn, ayo. Nanti ku telepon lagi. Ayo, kalian berdua harus menari. Iya, aku. Ayo. Aku akan terima telepon ini dulu. Tidak, Risab. Kau tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Risab, ayolah. Permisi, Mahes dan Raki menampilkan pertunjukan romantis. Pasangan berikutnya yang akan tampil di depan kalian adalah calon menantuku, Sherlyn, dan keponakanku, Risab. Ayo, beri mereka tepuk tangan. Aku minta maaf. Ini panggilan penting. Aku harus menerimanya dulu. Sebentar. Dengar. Siapa namamu? Kenapa kau tidak menari dengannya? Tapi aku tidak bisa menari.
Menari itu mudah. Kau hanya perlu bergoyang sedikit. Ayolah, katakan padanya. Pergilah sayang, sana. Baiklah, Nenek. आज दिल शायराना 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 लगता है ओ सोनिए मिला हूँ अब जो तुमसे हाँ मुलाकात जरूरी है जरूरी जिंदगी के लिए ओ सोनिए Mereka begitu nyaman menari bersama. Sepertinya mereka punya ikatan. Tidak seperti itu, kau salah. Generasi ini generasi yang cerdas. Mereka tenggelam di dalam musik dan mereka menari satu sama lain seolah mereka itu teman baik. Lihat, gadis yang di sana. Dia sangat cantik. Dia layak dinikahkan dengan keluarga Lutra. Tapi itu tidak mungkin. Pernikahan Prita sudah ditetapkan. Prithvi yang saat ini berdansa dengan Sherlyn adalah tunangannya. Ini benar-benar kacau. Bagaimana pasangan itu bisa tertukar? Risab, kau mau kemana? Kau itu seharusnya berada di lantai dansa. Samir, kau lihat mereka pergi kemana? Tidak, Risab, aku tidak tahu kemana mereka pergi. Yang aku tahu adalah ada sesuatu yang sangat penting, situasi hidup atau mati bagi mereka. Dari mana kau tahu? Aku bicara dengan Sristi tadi, dia mengatakannya padaku. Kau sudah tahu kalau aku akan ada di sini. Aku tahu itu. Ayolah sayang, siapa yang mengenalmu lebih baik dariku? Aku mengenalmu luar dalam. Aku seperti buku harianmu sayang. Kita akan buka bukunya setelah kita pesta. Aku ingin membukanya sekarang dan membaca setiap bagiannya. Tapi tidak. Dari tadi kita menghilang dan orang-orang pasti akan menyadarinya. Biarkan aku menyimpannya di tempat aman. Tidak pernah. Tidak ada yang akan pernah meragukan kita. Kau tahu kenapa? Kenapa? Karena cintaku. Kau jenius. Mereka bisa berusaha sekuat tenaga untuk menjebak kita. Kau tahu cara keluar dari jebakan itu tanpa cedera. Ini semua tentang tingkat IQ sayang. Tingkat IQ mereka tidak akan pernah bisa menandingi aku. Tidak akan pernah. Mudah. Aku bisa dengan sangat mudah untuk membohongi mereka. Asal kau tahu saja, tidak mudah untuk membodohi kami karena mereka tidak tahu apa yang bisa kami lakukan. Bagaimana mereka mendapatkan ide ini? Mereka baik hati. Mereka mempercayai semua orang. Mereka tidak tahu tentang perselingkuhan kita. Mereka juga tidak tahu tentang niat kita. Hanya kita yang tahu alasan mengapa kita masuk ke kehidupan mereka. Pertama-tama kita harus mencari tahu niat mereka. Apa yang mereka inginkan dari kita? Kenapa mereka malah ikut campur dalam kehidupan kita? Jika Sherlyn dan Prithvi benar-benar berhubungan, lalu kenapa Sherlyn bertunangan dengan Risab dan Prithvi bertunangan dengan aku? Wah, Prita. Untuk pertama kalinya kau mengakui bahwa mereka menyembunyikan perselingkuhan. Siapa yang menyembunyikan sesuatu? Kita pintar hingga tidak ada yang bisa menebak perselingkuhan kita, ya kan? Tuan Lutra? Kau membutuhkan sesuatu? Iya, bir dingin. Ah, baik.
Aku datang ke sini untuk menaruh gelas-gelas kotor ini. Prithvi datang ke sini untuk minum. Itu saja. Aku haus, jadi aku datang ke sini untuk mengambil minuman dingin. Dan sampai sini aku melihat Sherlyn sedang mencari sesuatu juga. Aku permisi. Apa kau mau? Iya, terima kasih. Pertanyaan ini untuk kalian bertiga. Siapa yang sudah menyembunyikan sesuatu? Itu tidak ada apa-apa. Kau yakin? Ya, aku yakin. Oke. Lalu dari mana kalian bertiga? Kami... Kau jangan bicara sendirian, katakan padaku secara bersamaan. Ayolah Sristi, Prita. Gudang, Teras. pasar. Iya, pasar. Teras. Teras. Ya, teras. Tunggu sebentar, biar aku yang bicara. Aku ada di teras, dia ada di gudang, dan dia berkata bahwa Prita ingin ke pasar. Jadi kami pergi ke pasar bersama Prita. Benar sekali. Kau perlu berlatih lebih banyak untuk membodohi aku. Aku tahu kalau kalian bertiga itu bersama-sama. Sekarang katakan kemana kalian pergi. Aku... Prita? Iya. Boleh aku bertanya kemana kalian pergi? Kami... Sebenarnya aku tidak mengatakan sepatah kata pun. Aku akan tetap diam. Karena aku tidak bisa berbohong kepadamu. Tapi aku berjanji, kalau waktunya tiba, aku pasti akan menceritakan semuanya kepadamu. Ya. Sebenarnya kami mendatangi orang Jangan itu. katakan apapun, Sristi. Prita sudah mengatakan bahwa dia akan memberitahuku pada waktu yang tepat. Dan aku akan menunggu. Baiklah. Ayo pergi. Pesta. Uno, Ada apa lagi, Sherlyn? Kenapa kau menghentikan aku? Ada banyak orang di sini. Bagaimana jika seorang melihat kita di sini? Rahasia kita akan terungkap. Apa kau tidak tahu hal itu, ha? sayang, aku merasa sangat gelisah. Aku tidak tahu, ada beberapa masalah. Katakan padaku dengan jelas, apa masalahnya? Aku merasa pusing. Apa yang kau inginkan? Haruskah aku menggendongmu dan membawamu ke rumah sakit di depan semua orang? Kau sudah tidak waras. Kau sudah gila. Kapan aku memintamu untuk menggendongku? Hah? Saat Prita yang meminta, kau segera membawa Nenek Risap ke rumah sakit. Pelankan suaramu. Aku bercerita tentang masalahku. Sudah aku bilang, aku sedang tidak sehat. Kau tidak menghiburku atau meyakinkanku bahwa semuanya akan baik-baik saja. Aku merasa kau tidak mencintaiku. Apa kau jatuh cinta pada Prita? Kau memikirkannya dan membicarakannya sepanjang waktu. Apa? Kau hanya tahu satu hal. Apa kau tahu? Meragukanku. Kau selalu meragukanku, Sherlyn. Sial, cobalah untuk mengerti Prita adalah tunanganku. Dan aku harus bersikap baik di hadapannya. Masa bodoh dengan aktingmu itu, kau mengerti? Hentikan semua drama tentang menjadi tunangannya. Aku sudah mengenalmu sejak lama, jadi aku tidak mempercayaimu. Aku tahu betapa jahatnya pikiranmu. Aku tahu apa yang sedang kau lakukan. Apa kau mengerti? Kau selalu mengejar orang lain. Kau tidak peduli denganku. Kau selalu memikirkan Prita dan keluarganya. Siapa yang memikirkan aku? Aku datang ke sini untukmu. Tapi tidak, kau selalu saja Prita. Kau hanya memikirkan Prita dan membicarakannya. Aku sedang membicarakanmu. Siapa yang kau lihat? Prithvi, ada yang salah? Tidak apa-apa, aku hanya sakit kepala, Prita. Tapi jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Ada apa, Prita? Bukankah kau sering mengatakan bahwa jika aku punya keraguan, aku harus bicara padamu? Baiklah,
Sebenarnya, sebelum orang lain memberitahumu tentang hal ini, aku ingin kau... Kak Prita? Ayo Kak, acaranya sudah mau dimulai. Sristi, tolong beri kami waktu. Aku sedang memberitahunya sesuatu yang penting. Beri kami waktu. Iya, Prita, kau sedang mengatakan sesuatu. Apa kau punya pertanyaan untukku? Katakan saja. Aku ingin bertanya kepadamu. Ada apa? Tadi aku sedang memegang handphone tapi tiba-tiba saja terpeleset dan jatuh. Biar ku ambil sebentar. Sepatunya sama seperti yang dipakai orang itu. Sristi. Apa kau jatuhkan ponsel lagi? Maksudku, kau baik-baik saja? Ya, aku baik-baik saja. Iya. Kak Rita, kau harus ikut denganku sekarang. Rita, Prithvi, apa yang kalian lakukan di sini? Ayo, saatnya kalian untuk berdansa. Ayo. Tentu. Rishabh, Karan, Samir, aku ingin kalian semua di lantai dansa. Lagunya bagus, ayo. Prita. Aku sedang mencarimu. Mereka juga mencarimu. Kau baik-baik saja? Iya. Kelihatannya tidak begitu. Astaga, dia hanya melihat Prita. Aku tidak mengerti entah apa yang menarik dari gadis itu. Kenapa Prita menatap Karan seperti itu? Ini adalah hari yang baik. Aku berdansa dengan Prita setelah sekian lama. Sherlyn, kau baik-baik saja? Sherlyn, dia muntah. Biarkan dia sendirian untuk sementara waktu. Kak Karina, apa yang terjadi pada Sherlyn? Aku juga tidak tahu masalahnya, Raki. Sherlyn, kau tidak apa-apa? Iya. Bagaimana perasaanmu sekarang? Awalnya aku merasa tidak nyaman dan sekarang pusing. Tapi aku baik-baik saja sekarang, tidak apa-apa. Dengar, bagaimana hubunganmu dengan Rishabh? Maksudku, kalian berdua tidak melakukan hubungan intim, kan? Apa kau sudah kehilangan akal sehatmu? Omong kosong apa ini? Dengar ya, aku bicara berdasarkan pengalaman. Sherlyn ini sedang hamil. Dia pasti hamil. Menjijikkan. Meskipun sudah sangat tua, kau gagal memahami bahwa kau harus berpikir dulu sebelum kau bicara. Kau mengerti? Kenapa aku harus berpikir? Iya, aku sudah bertambah tua. Seiring bertambahnya usiaku, aku telah banyak pengalaman hidup.
Dan aku yakin dia hamil. Hei Raki, ini semua karenamu. Kau telah memberinya begitu banyak kebebasan. Sehingga dia menjadi sombong seperti ini. Dan dia tidak pernah berpikir sebelum dia bicara. Bahkan dia tidak menyangka kalau Sherlyn akan segera menjadi bagian dari keluarga kami. Dia tidak bisa memikirkan latar belakang keluarganya. Kak Karina, kau benar sekali. Menurutku juga begitu. Aku akan bicara dengan Bibi, ya. Kapan kau akan melakukan itu? Apakah itu akan terjadi setelah dia menyebarkan rumor di pesta tentang kehamilan Sherlyn? Kau akan lakukan setelah wanita ini mempermalukan keluarga kita. Aku tahu, Kak Karina. Apa yang kau tahu? Raki, kau bertanggung jawab atas semua yang terjadi saat ini. Aku menghormatimu, Raki. Itulah satu-satunya alasan aku menoleransi bibimu. Aku toleransi semua omong kosongnya, tapi tidak lagi. Jika dia mengatakan sesuatu yang menentang Sherlyn, aku tidak akan membiarkannya. Apa kau mengerti, Bibi? Kritika, ini tidak terlihat seperti luka bakar. Tidak. Sebenarnya ini tidak terbakar parah. Ini hanya ruam saja. Kenapa kau menatapku seperti itu? Jadi begitu. Apa kau berpikir aku berbohong padamu? Iya benar. Kau menyembunyikan sesuatu dariku. Apa? Sembunyikan sesuatu? Itu konyol. Di mana Sristi? Tapi, Sristi, dia pasti di sekitar sini. Bicaralah nanti. Pergi ke koridor, aku akan membawa Sristi, oke? Tapi, cepat. Kritika, ingat, kau bisa memberitahu aku apapun yang kau mau. Aku selalu ada untukmu. Sampai jumpa. Ya. Iya. Maaf, Sabir. Jangan menatapku seperti itu. Bicaralah dengan Sabir nanti. Tapi tunggu sebentar, Karan. Percakapan Semi dan aku bukanlah percakapan mesra. Sungguh, aku mencetak skor ke 300 melawan Australia kemarin. Benar kan? Ayo. Bibi, yang dikatakan Kak Karina benar. Bibi seharusnya mempertimbangkan kata-kata Bibi. Wah, ini sulit dipercaya. Kau memintaku untuk mempertimbangkannya. Bagaimana dengan mereka yang melewati batas sebelum menikah? Apa kau tidak akan mengatakan apapun? Sekarang sudah terlambat bagi Sherlyn dan juga Risap untuk memperbaikinya. Bibi bilang apa? Tolong diamlah. Bagus kalau begitu. Demi kau aku akan tetap diam. Siapa yang akan meminta klarifikasi padanya? Tanyakan padanya apakah dia hamil atau tidak. Aku yakin dia pasti akan mengatakan ya. Aku pasti benar. Kau bisa menyembunyikan dari semuanya. Tapi seorang wanita tidak bisa menyembunyikan kehamilannya meskipun dia sudah berusaha. Dia hamil. Tunggu sebentar, Karan. Apa kau benar-benar mendengar mereka berbicara? Maksudku, apa kau yakin? Iya, Sristi. Aku ada di sana saat mereka bicara. Bibi, ibu, mengatakan bahwa Sherlyn telah hamil. Sudah cukup, Kaprita. Kau harus ikut denganku. Kita akan batalkan pernikahanmu dengan Prithvi. Sebentar. Apa kau sudah kehilangan akal sehatmu? Apa? Yang terpenting adalah bibi dari ibumu mengatakan hal itu. Maksudmu dia itu benar? Ya, dia pasti benar. Tapi dia bukan seorang dokter. Sampai dokter memeriksa Sherlyn, baru ada kepastian. Wow, Prita. Tidak, Dokter Prita Aurora. Kau memiliki pendekatan profesional. Karena kami pergi ke dokter untuk segala hal. Di masa lalu, orang lebih tua akan melihat seorang wanita dan memastikan apa dia hamil atau tidak. Tepat sekali. Ya. Baguslah. Anggap saja Sherlyn sedang hamil sekarang. Tapi bagaimana kau bisa menghubungkannya dengan Prithvi? Lalu dengan siapa lagi? Dengarkan saja aku. Aku tidak suka dengan apa yang kukatakan. Tapi pikirkan tentang itu. Sherlyn sedang hamil, jadi anak ini bisa jadi ini anak Risap. Pikirkan tentang hal itu. Itu mungkin saja ada banyak kemungkinan seperti itu. Kau telah menemukan sasaran empuk dan kau menyerangnya setiap saat tanpa henti. Aku tahu kau ini pasti kesal kepadaku. Tapi jika kau tidak bisa memahami apa yang aku katakan, maka aku tidak bisa berbuat banyak. Kaprita, Risap tidak sedekat itu dengan Sherlyn. Karan, apakah Risap dekat dengan Sherlyn? Hei nak,
Kenapa kau diam saja? Coba lihat. Dia ditanya diam saja. Tapi aku yakin apa yang aku katakan adalah kebenaran. Cukup, Bibi. Kau sudah cukup bicara. Apa yang membuatmu begitu yakin bahwa kau benar? Kau mengutarakan pendapatmu tanpa alasan. Kau membuat Sherlyn tertekan. Raki, bicaralah dengan bibimu. Dia pasti memendam semuanya sendiri. Apapun yang dia katakan kepada kita tidak boleh keluar dari ruangan ini. Dan para tamu juga tidak boleh tahu. Aku mengenal Sherlyn. Aku mengenal Sherlyn. Namun para tamu di pesta itu tidak mengenal Sherlyn secara pribadi. Dan kata-katanya bisa merusak reputasi keluarga kami. Aku harap kau memahaminya, Raki. Ayo, Sherlyn. Setidaknya tanyakan dulu padanya. Tidak. Dengar, aku sangat percaya pada Sherlyn. Seperti aku mempercayai putriku. Raki, jangan lupa bawa Sherlyn. Sherlyn adalah calon menantumu. Setidaknya di sewaktu-waktu, kau harus mendukungnya. Ayo, Sherlyn. Raki, aku mengatakan yang sebenarnya. Aku mohon padamu, Bibi. Jaga ucapanmu. Ini adalah rumah mertuaku. Dan kau adalah tamuku. Kalau ada yang kasar padamu, aku tidak menyukainya. Begitu pula, jika kau mengatakan sesuatu yang menentang mertuaku, aku tidak suka. Tolong, kita sudahi masalah ini di sini. Aku mohon. Iya, dia ada benarnya. Apa? Maksudku, aku tidak mengatakan Sherlyn hamil karena Risab. Tapi, maksudku, ada kemungkinan. Terima kasih. Untuk sekali dalam hidupmu, kau menyetujui apa yang baru saja aku katakan. Setidaknya kau mencoba memahami sudut pandangku. Biarkan saja ada upacara pemotongan kue Tuan dan Nyonya Lutra. Kita harus letakkan kue di troli dan menghiasnya. Dan Ya itu... Tuhan, aku lupa mendekorasinya. Sristi, ada apa? Apa yang kau lihat? Karena ini pertama kalinya aku setuju denganmu. Kamu baik-baik saja? Ya, aku lebih baik. Baguslah. Di mana Bibi Safita? Dia bersama dengan Raki. Ada apa dengan Bibi? Apa ada yang memarahi dia? Itu dibutuhkan. Maaf, kau bilang apa tadi? Itu... Risab, Sherlyn sedang tidak sehat. Abaikan saja yang dia katakan. Tidak ada yang salah dengan bibimu. Dia baik-baik saja. Aku akan periksa. Ada apa denganmu, Sherlyn? Apa kau tidak kenal Risab? Dia sama seperti ibunya. Dia menghormati semua orang, terutama orang yang lebih tua. Faktanya, dia memuja orang-orang lebih tua, kan? Seandainya kau mengatakan sesuatu, dia pasti menanyakan alasannya. Kalau kita membicarakan kehamilanmu, menurutku itu tidak masuk akal. Benar, kan? Katakan padaku, apakah kau melakukan hubungan intim dengan Risab? Tentu saja tidak, Bibi. Itu tidak benar. Bagus. Aku berterima kasih untuk itu. Jika kau hamil sebelum menikah, itu akan menjadi masalah. Bahkan aku tidak bisa membantumu. Ngomong-ngomong, mari sekarang kita minum, Sherlyn. Kita rayakan. Ayo, santai saja, Sherlyn. Iya. Pelayan. Terima kasih. Ya Tuhan. Maaf, aku akan membersihkannya. Tidak apa-apa. Hati-hati.
Sayang, kunci pintunya. Sayang, kau baik-baik saja? Bukankah perutmu merasa mual? Sayang, aku tahu sekali kau mengkhawatirkan aku. Makanya aku memanggilmu. Aku baik-baik saja. Apa kau yakin? Iya. Tapi... Itu kabar baik. Tapi aku hamil. Apa? Siapa ayah? Pertama-tama, aku tidak hamil. Bibinya Bibi Raki yang bodoh itu mengira aku sedang hamil. Seandainya aku hamil, ayah dari anak ini adalah Prithvi Malhotra. Aku tidak sepertimu. Aku tidak sembarangan memilih Tom, Dick, atau Harry manapun yang tertarik padaku. Aku bukan seorang penggoda. Kau tahu? Kau ingat? Pada hari itu kita sudah sangat dekat, sayang. Aku sudah mengetahui. Aku tidak butuh semua itu. Apalagi yang kau tunggu. Tentu saja aku ingat semuanya, sayang. Bagaimana aku bisa melupakan momen romantis kita? Aku ingat itu. Sayang, aku minta maaf karena aku menanyakan pertanyaan konyol itu. Alasan aku menanyakan itu padamu adalah karena aku tidak menyangka kau tiba-tiba datang dan memberitahuku bahwa kau telah hamil. Itu sebabnya aku terkejut sekali. Aku yakin kau pasti tidak hamil. Dan bagaimanapun juga, kau tidak boleh hamil. Kau tidak boleh hamil. Dan kau dengar, sayang, keberhasilan rencana kita ini tergantung pada pernikahanmu dengan Rishabh. Dia itu tidak bodoh dengan menerima wanita hamil sebagai istrinya. Dan dia tidak akan pernah menerima bayimu. Dan dia juga tidak mencintaimu. Dan dia juga tidak pernah berhubungan intim denganmu. Benar. Kehamilanmu akan membuat kita kehilangan fokus pada tujuan kita. Itu akan merusak rencana kita, Sherlyn. Jadi aku mohon kau hindari itu. Tidak akan pernah. Nyonya, mereka akan memotong kuenya. Nyonya Karina menyuruhku untuk memanggil Anda. Nyonya bilang agar Anda segera ke sana. Iya, aku akan segera ke sana. Baik, Nyonya. Aku turun dulu. Kau turunlah setelah 5 menit. Sristi, bagaimana cara memotong kue tanpa pisau? Astaga, aku lupa mengambilnya. Tunggu sebentar ya. Sana. Tunggu. Kau tidak perlu pergi. Aku akan mengambilkannya. Lagi pula ini hari jadi calon mertuaku. Oh iya, Sristi. Apakah kau memesan kue sesuai dengan tinggi badanmu? Sherlyn, apa yang terjadi? Sherlyn, ada apa, Nak? Sherlyn. Ya Tuhan. Sherlyn, tolong ambilkan air cepat, pergi. Sherlyn. Panggil dokter dan Sherlyn harus dibawa secepatnya ke rumah sakit. Aku akan menelepon ambulans. Bibi dan ibu bilang begitu. Mereka bilang kalau Sherlyn sedang hamil. Bangunlah. Ayo sayang, bangunlah. Sherlyn, ayo bangun, Sherlyn. Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kau yakin, Sherlyn? Sherlyn, bangunlah, ikut kami ya. Ayo Sherlyn. bangunlah. Ayo Sherlyn, bangunlah.
Ayo sayang, ayo Ayah, tolong. hati-hati. Ayo. Tolong, kalian jangan khawatir. Ini adalah keadaan darurat. Shelin akan baik-baik saja. Tapi aku minta kalian jangan pergi. Apa yang salah? Kenapa kau melihat mereka? Apa yang kau inginkan? Aku perlu menanyakan sesuatu padamu. Apapun yang terjadi dengan Sherlyn barusan, yang ingin aku katakan itu adalah sesuatu yang mungkin akan... Maksudku, mungkin sebenarnya kau akan ingin bertanya menyinggung. apa kepada Ya, aku? Ayo katakan. Kau dan Sherlyn, maksudku begini. Sherlyn dan kau sudah bertunangan dan akan segera menikah. Apa kau melakukan sesuatu dengannya? Kau sudah tidak waras ya? Kau tahu apa yang kau katakan? Apa kau memikirkan ini tentang aku? Bagaimana kau bisa berpikir bahwa aku sudah melampaui batasanku? Dan kau tahu dengan jelas nilai-nilai keluarga ini. Orang tua kita telah membesarkan kita dengan nilai-nilai tertentu dan aku hidup bersama mereka. Iya. Aku lebih baik mati daripada aku harus meninggalkan semua itu. Kau mengerti? Iya, aku tahu. Jadi maksudku Bagaimana ini... kau bisa... sebenarnya Aku terkejut mendengar. Tolong jangan salah mengartikan ini, Kak. Alasanku bertanya karena aku memang sangat mengenalmu. Aku yakin kau tidak akan lakukan itu dan aku ingin konfirmasi sebelum aku tanyakan. Apa itu? Sherlyn sedang hamil. Apa? Aku dengar ibu dan bibi membicarakan itu. Baiklah, dengarkan aku. Kalau kau meragukannya, lakukan satu hal. Kita pergi ke rumah sakit, cari tahu. Kenapa kau berpikir? Dengar, aku tidak tahu apakah dia hamil atau tidak. Tapi aku tidak tahu yang kau bicarakan. Itu sebabnya kita akan ke rumah sakit. Ayo, cepat. Samir? Sekarang tunggu. Nanti dulu, kau juga ikut ke rumah sakit? Iya. Bibi Sarla, maaf, aku harus segera ke rumah sakit. Samir, segera antar Bibi Sarla dan nenek pulang. Iya. Ayo. Ayo. Kak Prita, ayo ikut. Tapi aku... ayo pergi. Tunggu, tapi di mana Prithvi? Prithvi, aku merasa tidak enak badan. Sepertinya ada yang salah dalam diriku. Semua ini terjadi karena kesalahan Sherlyn. Astaga, dia bukan anak kecil, dia wanita terpelajar. Bagaimana dia bisa begitu ceroboh? Dia seharusnya mengambil tindakan pencegahan. Dia sangat tidak bertanggung jawab. Dan sekarang kita berdua seperti ini gara-gara kau. Sebelum situasinya menjadi lebih buruk, aku harus melakukan sesuatu untuk mengendalikannya. Aku harus segera sampai ke rumah sakit sekarang juga. Oh tidak. Untuk menangani situasi ini, aku perlu mencapai rumah sakit. Dan untuk mencapai rumah sakit, aku butuh jalan yang bebas kemacetan. Aku sudah lama terjebak di sini. Aku pasti tidak akan berhasil. Kenapa aku melewati jalanan ini? Biasanya jalanan ini macet karena hujan saja. Sudah ada masalah, ditambah dengan jalanan macet seperti ini. Dokter, apa yang salah denganku? Keluargamu sama khawatirnya denganmu. Sekarang mereka sedang menunggumu di luar. Baiklah, aku akan keluar dan memberitahu pada mereka kabar baik ini. Kau hamil, kau akan menjadi seorang ibu. Dokter, bagaimana dokter begitu yakin? Ini adalah pekerjaanku. Aku memiliki pengalaman bertahun-tahun dan tes tadi sudah memastikan. Dokter, bisakah kau melakukan tes sekali lagi? Aku pernah dengar kalau laporan tidak begitu akurat itu mungkin merupakan alarm palsu. Aku ingin 100% yakin kalau aku hamil. Aku 100% yakin dengan kasusmu. Aku tidak percaya bahwa tes lain diperlukan. Kau seharusnya bahagia. Tidak, aku mohon tes lagi dokter. Nyonya, aku sudah memeriksamu dengan teliti. Kau hamil. Aku ingin tes yang lain untuk memastikan ini. Baiklah, aku akan melakukan tes darah. Aku akan memberitahu mereka untuk mempercepat khusus untukmu. Tenanglah, aku akan lakukan. Kau tenang saja. Bagaimana kalau aku benar hamil? Bagaimana kalau hasilnya positif? Keluarga Risab tidak akan mengampuni aku lagi. Aduh, apa yang kulakukan? Mau ditaruh di mana wajahku ini? Aku harus menelpon Prithvi. Tapi dia marah padaku dan menyalahkan aku karena tidak melakukan pencegahan. Tapi
Aku harus memberitahunya. Aku ingin tahu di mana kamar Sherlyn. Aku harus periksa semua ruangan dan segera menemukannya. Dan aku tidak boleh membiarkan keluarga Lutra melihatku di sini. Karena aku tahu mereka akan bertanya padaku, apa yang kulakukan di sini? Prithvi, kau sedang apa di sini? Dia Aku pasti sebenarnya... datang untuk Sherlyn. Benar kan? Salah. Aku datang ke sini untuk Prita. Aku melihat Prita pergi dari kediaman Lutra bersama kalian semua. Jadi kupikir dia ada di rumah sakit ini bersama kalian. Karena itu aku ke sini. Prita sudah seperti keluarga bagi kalian semua. Dan aku adalah tunangannya. Jadi aku ini juga seperti keluarga. Benar kan? Aku pikir aku bisa membantu. Jadi aku ke sini. Kau baik sekali, Nak. Kelihatannya kau ini teman istimewanya Sherlyn. Tidak, bukan seperti itu. Sebenarnya aku hampir tidak mengenalnya. Aku baru bertemu dengannya beberapa kali di kediaman Lutra ketika keluarga Lutra mengundangku ke perayaan dan pertemuan keluarga mereka. Itu saja. Sial. Semua orang-orang ini mengepungku di sini. Bagaimana aku bisa bertemu Sherlyn sekarang? Karena aku perlu mencari tahu seberapa serius kondisi Sherlyn. Aku harus mencari tahu apakah Sherlyn menderita penyakit ringan atau dia benar-benar hamil. Jika begitu, aku pasti akan hancur. Benar-benar hancur.